Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di kuliah online Universitas Sains Teknologi Semarang ya. Oke, untuk kali ini adalah pertemuan kedua ya pada mata kuliah data mining dan machine learning ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini ya topik yang akan saya jelaskan yaitu mengenai eksplorasi data ya dan data warehouse gitu ya. Oke, jadi data warehouse ini adalah pangkalnya atau sumber datanya nanti diolah ya menjadi informasi, terus kemudian juga sebuah model atau pengetahuan, dan akhirnya nanti adalah untuk menunjang keputusan atau mendukung keputusan gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi pada topik kali ini ya, kemampuan akhir yang diharapkan nanti mahasiswa mampu mengeksplorasi data gitu ya, mengetahui adanya missing ya atau miss atau kesalahan-kesalahan miss atau miss data value gitu, dan ada noise gangguan serta dapat mengatasinya gitu ya. Oke, baik, itu kemampuan akhir yang diharapkan ya dalam kesempatan kali ini. Eksplorasi data. Jadi eksplorasi data ini langkah ya untuk memahami data sebelum kita proses ya atau praproses ya gitu ya. Jadi tujuan dari eksplorasi data ini adalah menyeleksi teknik pemrosesan dan analisa data yang sesuai dengan data set ya, timbunan data yang kita miliki. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah misalkan tipe data gitu ya, tipe datanya apa saja, kemudian kualitas data ya, kemudian juga statistik ringkasan, dan nanti memvisualisasikan data itu gitu ya, agar dapat dibaca dan dimengerti oleh user gitu. Nah, tipe-tipe data ini ada dua ya, kategori kualitatif ya, terus ada numerik ya, kuantitatif ya, ini angka gitu ya, numerik ya. Sedangkan untuk kategori atau kualitatif ini ada nominal ya, nominal dan ordinal gitu ya. Ini ordinal mungkin kita masih asing di sini, data yang didapat dari pengkategorian gitu ya. Nah, numerik ini ada interval dan rasio gitu ya. Oke, baik. Kalau kita bandingkan ya, tipe data kategori kualitatif, tipe data nominal itu adalah nilai atau atribut nominal. Ini contohnya ada nama-nama sebagai pembeda antara satu dengan yang lain. Nah, nilai nominal menyediakan informasi yang cukup ya untuk membedakan satu objek dengan yang lain. Contoh misalkan ya, ini data PIN kartu ATM, kemudian NIM mahasiswa ya, terus warna ya, warna RGB ya, red, green, blue gitu ya. Kalau kita di komputer ini kan warnanya warna dasar ya. Ya, kita juga bisa mencampur ya, misalkan hijau dengan merah menjadi kuning gitu ya. Ini juga ada warna RGB di ini ya, di komputer katakanlah itu diwakili oleh kode bilangan heksadesimal ya. Dan juga contoh adalah bilangan biner, kode biner 0101 itu.
Nah, kalau hexadesimal ini 01 sampai 9, terus A B C D E F gitu ya, D E F gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat ketika Anda menggunakan aplikasi itu ya, aplikasi katakanlah aplikasi Photoshop atau Corel ya, itu di situ warna kan dikodekan gitu. Nah, operasi aritmatik yang dapat digunakan ialah sama dengan atau tidak sama. Nah, sedangkan ordinal ya, jadi nilai dari atribut ordinal ini adalah nama-nama yang selain sebagai pembeda ya, juga dapat menjadi ukuran perbandingan satu dengan yang lain. Nah, nilai ordinal itu menyediakan informasi yang cukup untuk mengurutkan objek gitu ya. Contoh gitu ya, contoh ordinalnya adalah nomor antrian, terus grid ya, grid katakanlah grid nilai gitu ya, misalkan nilai A itu 100 sampai 85, AB itu 84 sampai 75 gitu ya, dan seperti itu ya. Terus juga contoh kecepatan prosesor, apakah ini kalau frekuensinya sekian itu ya, itu kategori lambat, cepat atau sangat cepat. Oke, untuk operasinya, operasi aritmatik yang dapat digunakan ialah sama dengan ya, sama dengan, tidak sama, lebih besar atau lebih kecil ya, itu untuk tipe data itu. Nah, sedangkan untuk tipe data numerik kuantitatif gitu ya, nah, ini contoh adalah interval dan rasio ya. Jadi interval ini adalah dalam atribut interval itu perbedaan antar nilai merupakan sesuatu yang berarti. Ada unit pengukurannya gitu ya. Nah, misalkan tanggal gitu ya, pada kalender ini kan ada artinya, oh ini tanggal 1, oh dimulai kegiatan atau bulan baru. Terus ini misalkan akhir bulan gitu ya. Oke. Terus temperatur, temperatur itu kalau derajat Celcius gitu ya, suhu sampai 50 itu udah panas ini kita ya, itu ya. Rata-rata kan kita kan di suhu 30-an ya, suhu ruang gitu ya. Kalau 0 itu berarti titik beku es gitu ya. Oke, nah itu contoh interval. Terus operasi aritmatik yang dapat digunakan itu bisa sama dengan, tidak sama, lebih besar, lebih kecil, ataupun penambahan dan pengurangan gitu ya. Terus tipe data rasio, ini dalam atribut rasio ini, perbedaan rasio merupakan hal yang berarti ya. Contoh misalkan umur ya, berat badan, tinggi badan gitu ya. Oke, umur kita misalkan ini kalau 40, oh ini sudah dewasa sekali ya. Kalau 20 itu menganjak dewasa, kalau 15 masih remaja kan gitu. Oke, ini terus contoh operator aritmatik yang ini dapat digunakan ialah sama dengan, terus tidak sama, lebih besar, bisa terus lebih kecil, bisa penambahan, bisa pengurangan, bisa pembagian, bisa pengalian gitu ya. Oke, selanjutnya kualitas data sekarang ya. Jadi kualitas data ini ada noise ya, data itu ada dikatakan berkualitas atau tidak gitu ya. Noise, outlier, missing value, terus ada duplikat gitu ya. Duplikat data ini kembar gitu ya. Oke, ini kualitas data ya. Noise. Jadi noise itu dikatakan memodifikasi dari nilai sebenarnya. Contoh ini ya, kalau kita lihat dulu ada siaran analog ya gitu ya, TV analog ya, snow pada TV ya. Oke. Ini ada dua gitu ya, two sine wave dan ini two sine wave plus noise. Ini noise nya
gitu ya. Oke. Sedangkan ini gangguan gitu ya, noise. Kalau outlier ya, outlier ini adalah objek data yang memiliki karakteristik dengan data lainnya, unik gitulah ya. Ini bisa juga ya, outlier ini contoh ya, ini sekumpulan data. Oh, ini kok berbeda sendiri ya gitu ya. Terus ini juga, oh ini datanya berbeda sendiri. Ini dari kumpulan-kumpulan ini berbeda sendiri. Terus penggunaan contoh ya, misalkan saya kasih contoh untuk sebenarnya ini noise juga, tapi ada gunanya gitu ya, noise atau gangguan tapi ada gunanya. Contoh ketika seseorang mempunyai kartu kredit gitu ya, dia biasa biasa digunakan belanja di ini, misalkan di daerah Semarang gitu ya, dia tinggalnya di Semarang, terus paling belanjanya sekitaran 1 juta gitu ya. Tapi tiba-tiba dari sekumpulan data itu mungkin sudah terrecord ya, datanya sudah terrecord katakanlah sampai sebulan, setahun gitu ya. Tapi tiba-tiba digunakan, kartu kreditnya digunakan di Amerika gitu ya. Padahal tadi pagi itu barusan ya, misalkan jam 8 dipakai di Semarang, tapi tiba-tiba siangnya atau jam 9 tenggang berapa jam digunakan di Amerika dengan transaksi yang besar. Nah ini kan suatu data yang outlier ya, berbeda gitu ya. Maka ini dari sistemnya kartu kredit itu bisa saja memberikan peringatan gitu ya, apakah ini benar-benar dia yang menggunakan atau kartunya itu sudah dihack atau dipalsukan dan digunakan di luar negeri kan gitu. Nah itu seperti itu ya. Jadi ini ada sebuah data yang berbeda dari biasanya gitu. Nah ini contoh, entah itu nanti sistemnya itu langsung memberitahukan berupa SMS atau WA ya kepada si pemilik kartu kreditnya, itu contoh ya. Dan ini juga bisa ini ya, digunakan dalam serangan-serangan DDoS ya. Serangan DDoS ini membanjiri data gitu ya. Misalkan ada sebuah sistem ya, sistem yang diserang dengan mengirimkan jumlah data yang besar dan datanya itu saja, itu namanya serangan DDoS, sehingga sistemnya itu tidak berjalan ya. Jadi sistem tidak berjalan, tidak dapat melayani, maka menimbulkan kerugian ya. Nah misalnya kalau sistem tiketing gitu ya, atau sistemnya toko online atau perbankan itu, kalau diserang itu kan sudah menimbulkan kerugian ya. Tidak kalau dulu sempat di itu ya, di Bank BSI yang dulu diserang ya. Oke. Nah itu menimbulkan kerugian ya, karena tidak dapat melayani ya, artinya tidak ada penghasilan atau omset atau sales ya gitu ya. Nah dari situ kan bisa ya, di firewall-nya itu dideteksi ini ya, oh ini kok tiba-tiba ada data seperti ini tidak seperti biasanya ini ya, maka ini akan memberikan peringatan kepada administrasi sistem itu bahwa ini mungkin ada penyerangan gitu ya, atau dialihkan atau bagaimana. Nah itu contoh outlier, yang kategori outlier yang bisa kita gunakan, noise tapi bisa digunakan untuk hal yang baik, dipandang sebagai noise ya. Terus missing value ya, ini kualitas data missing value. Jadi informasi tidak terkumpul, terus atribut tidak dapat diterapkan untuk semua kasus. Nah ini objek data yang memiliki karakteristik berbeda dengan data lainnya ya. Nah, ini missing value. Terus dari kata ini miss ya, nilainya miss. Jadi handling, menghapus objek data, mengestimasi nilai missing value
dan mengabaikan atribut missing value gitu. Oke, berikutnya adalah duplikat ya, duplikat data gitu ya. Nah, duplikat data ini adalah ketika data itu berbagai sumber ya. Misalkan contoh adalah aplikasi ERP atau aplikasi yang ini ya, proses ETL dari berbagai sumber data, katakanlah di satu perusahaan ataupun di suatu enterprise perusahaan yang besar gitu. Itu kan sumber datanya beda-beda ya. Ada dari produksi, ada dari penjualan, ada dari gudang gitu ya. Nah, oke, di sini ketika akan diletakkan dalam satu data warehouse, itu dia akan dilakukan ini ya, ETL ya, extract transform loading. Nah, di sini kemungkinan ada juga datanya duplikat ya, atau kembar gitu ya. Nah, ini adalah masalah utama ketika menghubungkan data dari berbagai sumber ya. Nah, oke. Terus data cleaning ya, data dibersihkan, di cleaning dengan parameter tertentu. Jadi menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten gitu ya. Oke, itu untuk duplikat data. Nah, kalau ringkasan statistik ya, ini perlu ya kita sedikit tahu ya. Misalkan jumlah ringkasan dari properti dari data. Contohnya adalah frekuensi ya. Nah, ini frekuensi ada nilai atribut tersebut yang muncul ya, pada dataset. Oke, ini ya, ini yang persentasenya ya. Frekuensi ini misalkan yang umurnya 20 tahun pada kelas gitu ya, di suatu kelas ini ya, kelas kuliah gitu ya. Ini mahasiswa yang presentasenya nilainya muncul katakanlah umur 20 gitu ya. Nah, ini itu frekuensi di berapa. Nah, yang sering muncul modus ya, modusnya dia nilai atribut yang paling sering muncul. Nah, oke. Nah, ini yang sering muncul ya, katakanlah dalam satu kelas mahasiswa itu yang sering muncul adalah di mahasiswa yang umurnya di 20, ini paling banyak gitu ya. Terus min itu adalah rata-rata ya. Oke, dapat disimpulkan seperti ini ya. Ini min ya. Terus kemudian range, jadi jarak antara nilai maksimum dan minimum ya. Misalkan dalam satu kelas mahasiswa misalnya umurnya itu antara misalkan 18 tahun sampai dengan 30 atau 25 gitu ya. Nah, ini jarak, berarti itu jaraknya antara berapa di situ ya, 19 ya, katakanlah 19 atau 18, 7 ya gitu ya, range-nya ya gitu ya, 7 tahun gitu ya. Terus median, nah, nilai tengahnya di sini ada N untuk N ganjil. Nah, ini rumusnya, ini untuk N genap ya. Terus varian ya, nah, ini untuk variasi ya, variasi data gitu ya. Nah, itu ringkasan statistik ya pada properti data. Terus data ini untuk dapat dibaca perlu divisualisasi ya, divisualkan gitu ya datanya ini. Nah, ini visualis data adalah salah satu teknik dalam eksplorasi data. Jadi manfaatnya dapat mendeteksi general pola dan tren ya. Oke, terus dapat juga mendeteksi outlier dari tren yang tidak digunakan ya. Bentuknya ada box plot ataupun bentuk histogram, scatter plot ya, ini bentuk-bentuk
grafik biasanya ya. Nah, ini contoh visualisasi data bentuk box plot ya. Oke, ini data berarti dalam satu waktu ya. Misalkan data pergerakan mata uang ya pada forex gitu ya. Ini biasanya disebutnya candle ya. Nah, di sini ada yang data pernah tertinggi ya. Ini misalkan katakanlah nanti adalah $1 bisa mencapai berapa rupiah di sini ya, misalkan sampai 20 ya. Ini pernah 20 sampai sini 20.000, tapi dia turun lagi ya. Terus ini pernah terendah ya, tapi yang paling banyak adalah di sini pergerakannya. Ini katakanlah dalam 1 jam itu bergerak di sini gitu ya, bagian-bagian dari box plot ya. Nah, ini box plot dapat digunakan untuk membandingkan atribut. Nah, ini contoh, katakanlah nilai ya. Tadi saya contohkan adalah pergerakan forex mata uang. Kalau yang ini adalah contoh tinggi ya. Nah, ini contoh sepaleng ya. Nah, ini di sini ya. Ini paling tinggi ya. Oke, berarti ini pernah di sini, pernah di angka 8, dan ininya di sini. Terus ini juga sepal width. Nah, oke. Ini pergerakannya di sini. Ini pernah sampai atas, ini di kisaran 4 ya. Terus ini petal. Nah, ini petal nih di sini ya. Oke, ini pernah tertinggi sini, pernah terendah di sini, tapi pergerakannya di sini nih. Ya. Terus ini petal width ya. Oke, ini paling ini jaraknya dekat sekali ini ya. Oke. Nah, oke, itu untuk visualisasi data ya. Oke, berikutnya terus visualisasi data histogram. Nah, ini yang ini sering kita lihat lah, mana yang ini bagian tertinggi gitu ya. Katakanlah ini ada berapa, ini yang tertinggi itu adalah yang nilai ini. Oke, di 6,5 gitu ya. Oke, jadi histogram ini mendistribusikan nilai-nilai suatu atribut ya. Terus membagi nilai menjadi bin-bin dan box bar plot, menunjukkan jumlah objek pada setiap binnya. Tinggi dari setiap bar mengidentifikasi jumlah objek ya. Ini oke, ini misalkan yang di sini ya, itu jumlahnya 5 gitu ya. Yang di sini jumlahnya 25. Yang ini 6, jumlahnya berapa di sini? Katakanlah 20, ini 30 gitu ya, paling tinggi ya. Nah, itu contoh untuk visualisasi data histogram. Terus scatter plot. Nah, ini biasanya ini ya. Jadi nilai atribut menentukan posisinya di sebelah mana. Nah, ini contoh ya. Ini di sini ya. Oke, ini biru, ini ada biru dengan merah ini tidak bercampur gitu ya, tapi ini hijau ini selalu bercampur dengan dekat-dekat merah gitu, yang hijau itu ya. Nah, oke. Nah, itu jadi atribut ditujukan dengan warna maupun bentuk yang berbeda dengan atribut lain. Dapat melihat hubungan beberapa pasangan atribut ya. Oke, gini ya. Kalau ini hijau, ini letaknya di sini nih, hijau ya. Terus ini biru ya, ini hijaunya di sini, merahnya di sini. Ada ya, ini bisa dianalisa kenapa kok data hijau ini selalu berdekatan dengan yang merah. Ya, oke. Oke. Ini contoh bunga juga bisa ya. Oke. Saya rasa itu pada kesempatan kali ini ya, mengenai
eksplorasi data dan data warehouse ya. Jadi sekali lagi ini data warehouse itu nanti digunakan sebagai sumber datanya ya. Kemudian nanti diolah menjadi sebuah informasi, menjadi pengetahuan, dan digunakan untuk pengetahuan itu untuk mengambil keputusan gitu ya. Oke, cukup sekian. Saya rasa pada pertemuan kedua ini semoga bermanfaat dan dapat dipahami gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.